Masih ingat rasanya 2016 lalu film ini sempat bikin aku ragu buat ditonton. Pada tahun tersebut, nggak sedikit juga kan, film-film bertemakan horror thriller bertebaran hoak. Dan rada capek aja sih rasanya kalau harus terus-menerus nonton film horor mulu. Dan kalian boleh salahkan aku kalau akhirnya baru nonton film ini sekian tahun berikutnya. Tentu versi buajakan. Dan impresiku, film ini cukup banyak potensinya. Menyingkap mayat misterius, welcome to Kawan Review. Ini dia review singkat The Autopsy of Jane Doe. Hey Bambang Wati, sehat kalian kan? Koronca masih gila-gilaan kan? Jadi jaga kesehatan ya. Menceritakan kematian sadis di sebuah rumah dan ditemukan beberapa mayat. Satu di antaranya mayat perempuan bugil tanpa identitas yang dikubur di ruang bawah tanah. Mayat tanpa nama atau istilahnya Jane Doe itu pun diautopsi. Sejak saat itu mulailah hal-hal di luar nalar terungkap dan pun terjadi. Bersenang-senanglah bagi penikmat film horor, menggabungkan otopsi mayat yang mendetail, teror mencekam, scoring menggelegar, jumpscare yang gak karuan. The Autopsy of Jane Doe menawarkan semuanya, dikemas dengan baik, di mana di tahun 2016 banyak sekali film horor tayang. Film ini seperti mengabaikan sekitarnya, berani over show off dengan gelaran film horor yang berbeda dari kompetitornya. Dengan pace yang cenderung cepat, transisi dari satu peristiwa dan berkembang semakin gila. The Autopsy of Jane Doe jelas nggak seperti film Rumah Hantu Kacangan. Ya, wajah baru film horor Hollywood pada tahun itu. Emang cocok disematkan ke film karya sutradara Andre Overdale. Oke, susah nyebutin nama ini. Sutradara yang juga pernah menelurkan karya film Troll Hunter 10 tahun lalu. Meski dari aspek penokohan karakter, tiga yang jadi pusat di film ini, ada kekonyolan yang terus terulang terjadi di setiap film-film horor, entahkah itu Hollywood bahkan horor lokal kita. Terkecuali Jane Doe si mayat ya, soalnya dia nggak ngapa-ngapain juga. Yang baru kusadari setelahnya, mereka menggunakan aktris ini layaknya mayat yang terbujur kaku. Proses syuting yang panjang, Owen Catherine Kelly dengan peran Jane Doe-nya patut diacungi jempol. Ya, tetap pakai teknik kamera dan editing yang juga turut membantu. Ya kali, acting berjam-jam nonstop nggak gerak nggak bernapas. Ya, mati dong. Sementara itu, peran Tommy dan Austin Twildale. Seperti tadi ku sampaikan, penyakit khas protagonis film horor kebanyakan. Nular juga kedua karakter ini. Dari awal sampai pertengahan film, keduanya tampak konyol. Ibarat, hey, nanti kita pura-pura bodoh dulu ya. Meski mereka tahu harus berbuat apa pada saat itu. Banyak hal yang nggak penting dipaksakan dilakukan pada tokoh tersebut. Apa itu mengganggu? Justru nggak terlalu sih. Scoring dan plotnya lah yang menutupi kekurangan para pemainnya. Kengerian yang justru jadi toksik yang bikin ketagihan. Sekali lagi, penikmat jumpscare bakal dibuat klimaks sama film ini. Secara keseluruhan, The Autopsy of Jane Doe berkat premisnya yang unik dan inventif, memanfaatkan segala detail yang ada, film ini berhasil memenuhi potensinya dari awal sampai ke akhir. Menggunakan setiap aspek yang ada, The Autopsy of Jane Doe menegaskan film subgenre supernatural juga bisa dibuat begitu berbeda. Tidak melulu harus mengadaptasi cerita yang sudah ada dan diimprovisasi seolah itu karya baru mereka. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film The Autopsy of Jane Doe. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain, pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.